what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Mahmudah dengan NPM 2211080053. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video sesi konseling sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Teknik dan Konseling yang diampu oleh Bunda Mega Alia Monika MPD. Untuk selengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam ya. Silakan masuk ya. Baik kan, terima kasih. Iya. Silakan duduk ya. Ya, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Gimana nih, ada apa? Ini Kak, saya mau kesini tuh mau bahas sesi konseling Kak, karena akhir-akhir ini kayak banyak banget masalahnya gitu. Baik, saya paham. Karena ya mau UAS ya? Iya Kak. Baik. Sebelumnya, dia sudah pernah tahu apa sih sesi konseling itu? Belum sih Kak kalau itu, tapi sedikit sih tahu kayak buat bantu mencari masalah gitu. Ya benar. Saya tambahin ya. Jadi sesi konseling itu merupakan bantuan dari konselor kepada konseling. Jadi di sini saya selaku konselor dan dia selaku konseling atau klien. Nanti kita akan menyelesaikan permasalahan bareng-bareng dan kita akan cari tahu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sesi konseling ini ada beberapa asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu suatu asas di mana nanti ketika dia menceritakan permasalahannya, karena ini bersifat rahasia, jadi yang tahu hanya saya dan dia. Nah, dalam istilah lain, tidak akan sebar kemana-mana permasalahan yang dialami oleh dia. Jadi jangan takut-takut ya dia buat menceritakan permasalahannya. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini suatu asas di mana dia harus menceritakan permasalahannya dengan terbuka. Karena di sini kan kita lihat yang mau menyelesaikan permasalahan ini kan ya, jadi solusinya. Nah, jadi dari sini dia harus terbuka untuk membuka permasalahan apa sih yang ada dalam dunia. Selanjutnya ada asas kesukarelawan. Jadi asas kesukarelawan ini dia datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi emang benar-benar dia nih datang ke sini benar-benar mau menyelesaikan permasalahannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Gitu, benar begitu? Iya Kak. Baik. Jadi emang benar-benar dia mau ke sini dengan niatnya sendiri ya? Iya Kak. Baik. Sekarang coba ya ceritakan secara detail apa sih permasalahan yang mengganggu kehidupan dia selama ini. Jadi gini Kak, kan sekarang kayak mau akhir nih kan ya Kak, terus banyak kayak ada ujian nih, kayak ujian akhir semester gitu. Habis itu kayak dosen tuh ngasih tugasnya banyak banget kan Kak. Nah, habis itu kayak mungkin lebih kayak nggak hanya satu dosen sih, kayak banyak, terus makanya jadi kayak mengerjain tugas kayak males banget gitu Kak, saking banyaknya tadi. Terus habis itu kayak lebih dari ngerjain tugas mungkin yang lainnya gitu. Kalau aku kayak suka baca novel gitu kan. Baik, dari sini kita temuin ya faktor penyebab yang malas mengerjakan tugas itu kan karena membaca novel tadi ya, itu beralihan ya ketika malas mengerjakan tugasnya itu membaca novel. Baik, dari sini kan kita sudah tahu ya apa sih titik yang membuat dia malas mengerjakan tugasnya tadi. Nah, mungkin dari dia bisa nerapin targetnya begitu ya. Nah, coba dari dia dan sekarang kan kita sudah tahu ya faktor penyebabnya itu apa. Nah, coba kita targetin dari dia sendiri apa sih yang mau dia dapetin gitu, target yang bakal dia usahain ke depannya biar untuk mengubah hal-hal negatif ini. Mungkin kalau ada tugas langsung dikerjain Kak, biar kayak nggak numpuk-numpuk gitu loh Kak. Gitu. Kita kan nggak tahu kalau kedepannya lagi kayak misalnya ada lagi nih dosennya ngasih, ada lagi dosennya ngasih, kan kita nggak tahu. Maka dari itu kalau ada tugas langsung dikerjain. Ya, bagus sekali. Jadi ini target buat yang mengerjakan tugas gitu ya. Nah, ada hal-hal lain juga. Di antaranya itu ada teknik yang disebut teknik reward, punishment, and reinforcement. Dia sudah pernah tahu belum ketiga teknik ini apa? Belum sih Kak. Baik, saya jelaskan ya. Jadi teknik reward itu hadiah. Jadi reward atau hadiah itu suatu hal yang diberikan kepada
menyusurinya kepada seseorang ketika dia berhasil melakukan suatu hal positif begitu. Nah, hal ini tuh bisa mendorong untuk berperilaku positif. Kemudian ada punishment atau hukuman. Punishment atau hukuman ini adalah konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi ketika nanti dia mengerjakan suatu hal negatif, hal yang melenceng gitu ya dari bercanda kita nanti, dia bisa menggunakan teknik punishment untuk dirinya sendiri, untuk menghukum dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada teknik reinforcement atau penguatan. Nah, ini apa sih reinforcement itu? Reinforcement itu adalah penguatan atau cara untuk memperkuat perilaku baik yang ada dalam dirinya. Nah, di mana perilaku baik itu tuh harus selalu ditingkatkan dan dilakukan untuk kedepannya gitu. Jadi dari dia bisa nggak buat terapin ini di satu minggu dan selanjutnya gitu. Mungkin sih boleh sih Kak, kalau kayak gitu mau dicoba gitu, siapa tahu lebih ada itunya Kak, apa namanya, lebih berhasilnya gitu. Baik, ya. Yang pertama-tama bisa kita membuat rencana sederhana. Nah, dari sini kamu kan tadi udah menjelasin ya suatu masalahnya itu karena salah satu faktornya baca novel. Nah, jadi ya kita tetapin reward sebagai langkah awal. Apa yang kamu suka dari yang bisa kamu jadiin hadiah buat diri kamu sendiri? Ya mungkin lebih gini kan aku cerita bintang dan di situ kan kalau membaca novel itu kayak banyak babaknya kan banyak, kalau berhenti tengah jalan itu kayak sayang banget gitu loh, agak penasaran, jadi tugasnya lebih kayak udahlah nanti aja gitu. Nanti kalau pas pepet deadline kayak ya Allah kok banyak banget gitu mau dikumpulnya gitu. Jadi mungkin kalau kedepannya sih bisa membagi waktunya Kak antara membaca novel dan ngerjain tugas kayak biar sama seimbang gitu. Jadi tugasnya nggak terbengkalai, terus juga bisa membaca novelnya gitu. Baik, ya bagus sekali ya. Jadi langkah awal ini kan tadi kita bahas ya. Jadi rewardnya yang tadi dengan pertanyaan, kalau misalkan dia berhasil mengerjakan tugasnya, maka dia bisa mendapatkan waktu untuk membaca novel. Nah, kemudian ada teknik punishment dari dirinya, apa punishment yang mau dia kasih ke dirinya sendiri. Mungkin bisa dengan dia nggak bakal baca novel gitu ya. Nah, ini bisa kita terapin nih, mau seharian atau seminggu yang ketika dia tidak bisa mengerjakan tugasnya itu buat punishmentnya. Menurut dia mau berapa hari? Sehari aja sih Kak, kalau seminggu kayaknya nggak bisa gitu kayak karena udah kayak kecanduan banget gitu. Baik, jadi tahap keduanya ini dia buat nerapin punishmentnya itu sehari full ya ini ya, buat nggak nyentuh novel, nggak baca novel, buat menyelesaikan tugas ketika dia nggak berhasil menyelesaikan tugas. Jadi itu hukuman buat dirinya, gitu ya? Iya. Oke, nah bagus. Selanjutnya kita akan nerapin reinforcement. Ini langkah terakhir reinforcement itu atau penguatan. Setiap dia berhasil menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan tugas lebih awal. Nah ini nanti dari kakak sendiri akan memberikan ujian kepada dia kalau misalkan emang dia benar-benar bisa, nanti kita akan mencatat suatu kemajuannya gitu ya. Iya. Jadi nanti dia harus konsisten nih selama 1 minggu full itu dia harus konsisten dengan 3 teknik ini. Dia setuju? Setuju Kak. Baik. Menurut dia gimana? Keberatan nggak dengan 3 teknik ini? Enggak sih Kak, tapi nggak tahu kan karena perlu dicoba juga. Baik, dari Lia setuju mau menyelesaikan masalah ini dengan 3 teknik ini? Oh Kak. Baik, saran dan simulasi ya, misalkan kamu mendapatkan suatu tugas yang harus dikumpul minggu depan nih. Nah, apa yang bisa kamu lakukan agar tugas itu bisa selesai dengan tepat waktu? Mungkin ditarget sih Kak, kalau misalnya tugasnya ada 3 misal, pokoknya sehari ini harus selesai yang 1, tapi nggak 3-3-nya Kak, nggak sanggup. Jadi kayak sehari itu sehari 1 gitu Kak, mungkin lebih kayak gitu. Baik, memang oke, benar sekali. Saya percaya kalau kamu itu bisa melakukan ini. Dan jangan lupa untuk memberikan penguatan dalam setiap catatan keberhasilan kamu ya. Jadi suatu keberhasilan ketika kamu bisa menerapkan ini reinforcement itu, buatlah diri kamu sebagai saya berhasil nih, kasih pujian sama diri sendiri. Kasih reinforcement buat diri sendiri, buat penguatan untuk melakukan hal baik ke depannya gitu ya. Iya. Baik, buat 1 minggu yang akan datang dia akan mencoba 3 teknik ini ya, teknik reward, punishment, and reinforcement ke diri dia untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu.
waktu agar masalah ini tidak berkelanjutan. Setuju? Setuju Kak. Baik, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah dari diri Lia ini suatu hal yang ditanyakan atau didiskusikan kembali? Mungkin enggak sih Kak. Baik, mungkin kita akhiri ya sampai di sini. Saya tunggu buat sesi selanjutnya buat gimana nanti ke depannya ketika dia sudah menyelesaikan 1 minggu ke depan. Oke. Baik Kak. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam, sekian ya. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya. Silakan masuk. Baik Kak. Duduk ya. Dan gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak sehat. Alhamdulillah. Ini mari kita lanjutkan ya dari pertemuan sebelumnya. Gimana teknik reward punishment sama reinforcement yang udah dia terapin dalam 1 minggu ini? Bisa dia ceritakan hasilnya? Sudah Kak, tapi awalnya tuh kayak sulit banget ya Kak. Mungkin kaget kan Kak, karena nggak terbiasa kayak gitu apa-apa di jadwal gitu ya Kak. Nah, tapi mulai dari semingguan ini kayak lebih efektif aja Kak, kalau waktunya ngerjain tugas, waktunya membaca gitu Kak. Jadi kayak lebih enak nyantainya gitu Kak. Baik, ya itu pilihan yang bagus nih ya. Nah, gimana buat hari-hari selanjutnya itu, apakah bisa berjalan efektif ataukah dia mengalami kendala ketika melakukan 3 teknik ini? Mungkin ada sih Kak yang kayak punishment, kayak tentang hukuman juga Kak. Karena kemarin itu pas waktu ngerjain tugas nih Kak. Nah itu kan mepet banget. Tapi kayak nyantai lah, kayaknya sih jam ditarget nih 1 jam udah selesai gitu. Jadi kayak lebih penting baca aja terus. Nah bahasa mau apa namanya, mau deadline itu kayak rasanya mau nangis gitu. Jadi berarti kayak kurang sadar sih Kak sebenarnya. Karena kalau kasihkan membaca itu ya Kak, baca novel itu kayak kita kayak lupa segalanya gitu. Karena kita fokusnya ke membaca tadi gitu, soalnya lagi seru gitu. Ya. Dari pengalaman dia ini ya, itu kan tanda kalau misalkan dia tuh udah bisa tahu loh apa sih penyebabnya, terus gimana masalahnya gitu kan. Nah, ketika dia menerapin ketiga hal ini, dia ada suatu hal yang mungkin atau punishment atau reward yang udah ini ada dalam diri. Mungkin kalau reward sudah Kak. Nah apa hari apa itu ya Kak, dia itu kayak pokoknya ditanamkan dalam diri itu kayak pokoknya hari ini ngerjain tugas gitu. Jadi kayak waktunya ngerjain tugas, ternyata cuma sebentar gitu Kak. Jadi waktunya lebih banyak, makanya mungkin rewardnya kayak membaca kita nih Kak, lebih banyak waktunya. Baik. Kalau punishmentnya dia dapat punishment nggak dalam 1 minggu ini? Yang tadi kayak saya bilang Kak, apa mungkin kurang sadarnya diri ya Kak ya. Karena kayak menyepelekan hal kecil gitu, jadinya ya itu. Oke, jadi kemarin dapat punishment ya berapa? 1 hari atau berapa hari? Mungkin 2 sih Kak kayaknya. Oke, ya saya senang kalau lihat sekarang udah sadar nih permasalahannya, terus gimana cara menyelesaikannya gitu kan. Terus di sini juga dia udah dapat reward and punishment-nya gitu kan. Nah di sini dia apa sih yang dirasain ketika berhasil menyelesaikan tugas lebih awal gitu? Kalau dirasain mungkin lebih kayak ternyata tugas itu nggak sesulit itu gitu, kayak lebih mudah aja. Kayak kalau kita suka ngerjain nanti ya enak kalau ngerjainnya lancar-lancar aja gitu. Ya bagus sekali nih. Sekarang kita analisis apa menurut dia yang membuat dia itu tetap termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Pertama awalan itu tuh kayak kesel banget sih Kak, karena itu kalau aku motivasinya mungkin lebih ke target sih Kak. Pokoknya kalau selesai nanti motivasinya kayak kamu membutuhkan waktu membaca itu lebih lama gitu. Oke, jadi termotivasi karena ribetnya buat membaca novel gitu ya. Iya Kak. Baik. Mungkin itu emang bisa membantu ya kan, karena reward itu tuh emang buat motivasi diri sendiri. Nah jadi dari situ kan dia tetap termotivasi buat membaca novel tapi harus menyelesaikan tugasnya dulu. Benar begitu? Iya Kak.
Baik. Ada tantangan lain mungkin yang apa ya, yang bisa mengganggu Lia dalam mengerjakan tugas? Mungkin kalau tantangan ya tadi kak kayak baca novel, terus ada lagi kayak rasa malas sih kak. Jadi banyak malasnya daripada itunya. Oke. Nah, dari sini coba kita terapin strategi atau teknik tambahan ya. Nah, jadi ketika Lia merasa jika tugasnya itu merasa berat, nah kamu bisa membantu memecahkan masa-masa itu, berdasarkan masa tentang tugas itu menjadi beberapa bagian. Nah, misalkan jika apa ya, tugas itu bisa diselesaikan dengan 30 menit, lalu kamu bisa istirahat dulu, istirahat sejenak, relax sejenak buat biar tugas yang ada di pikiran dia itu nggak terlalu berat begitu. Jadi gimana menurut dia? Itu bagus sih kak, tapi mungkin kalau awal-awal kayak berat gitu kan. Ya benar sekali. Nah selain itu, setiap kali Lia melewati bagian kecil dari tugas itu, kamu bisa memberikan self-reward gitu. Self-reward kecil dari diri Lia, mungkin self-reward itu waktu tambahan nih 10 menit atau 15 menit buat dia baca novel gitu kan. Itu kan reward yang selama ini dia sukain kan. Iya kak. Nah, iya, ini juga merupakan bentuk penguatan positif buat diri dia. Gimana? Dari dia setuju nggak? Setuju sih kak, mungkin lebih menarik gitu buat kedepannya biar kayak konsisten apa aja yang udah lakuin. Ya bagus sekali ya. Nah jangan lupa ya, setiap keberhasilan kecil yang ada dalam diri Lia itu harus Lia akui sebagai prestasi. Nah dari situ Lia harus memuji diri Lia buat, weh ini loh aku bisa loh gitu kan. Nah jadi kamu harus memperkuat rasa percaya diri kamu dan kamu harus meningkatkan motivasi dalam diri kamu gitu. Baik kak. Baik. Untuk sesi berikutnya kita akan mengevaluasi hasil atau strategi dari hal-hal yang kita tambahin dalam sesi kali ini. Nah selain itu nanti Lia bakal mencoba menerapkan teknik untuk tugas lainnya seperti belajar untuk ujian atau menyelesaikan tugas-tugas kelompok ataupun tugas-tugas lainnya. Gimana menurut Lia? Nah, mungkin saya rasa itu tadi membantu sih kak, yang 3 tambahan tadi. Mungkin awal nanti saya akan mencobanya sih kak. Baik, bagus sekali ya. Jangan lupa ya buat selalu mencatat progres dan keberhasilan dalam diri dia. Refleksikan apa hasil yang ada dalam diri dia. Jangan lupa buat hasil investment. Ketika dia berhasil menyelesaikan suatu tugasnya, itu harus dikasih pujian buat diri dia. Setuju? Setuju kak. Baik kak, terima kasih. Baik, sama ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan ketemu lagi di 7 hari setelah ini ya, 1 minggu setelah ini kapan pun di ruangan sudah lagi. Oke? Oke kak. Baik, kita cukupkan ya sesi konseling kita ini dan kita akan bertemu di sesi konseling selanjutnya. Baik kak, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya kak. Assalamualaikum. Salam hati-hati ya. Iya baik kak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Ya, silakan masuk ya. Baik kak. Silakan duduk ya. Gimana kabarnya dia dalam seminggu ini? Alhamdulillah kak, baik. Alhamdulillah. Syukurlah. Hari ini kan sesi terakhir kita ya. Kita akan mengevaluasi semua usaha yang sudah dia lakukan, membahas apa yang berhasil dan membuat rencana untuk memastikan perilaku positif yang ada dalam diri dia itu terus berlanjut begitu. Jadi bagaimana perasaan kamu dalam sesi yang terakhir ini? Saya senang kak, karena dalam diri saya sendiri udah kayak merasakan nih perubahannya bagaimana. Oh, bagus sekali ya. Saya juga merasa bangga dengan progresmu. Saya juga melihat apa saja yang sudah kamu capai gitu kan. Kamu sudah bisa sadarkan tentang permasalahan dari tadi yang awalnya kamu belum tahu permasalahannya itu gimana. Sekarang kamu sudah tahu dari progres ini. Saya banyak tahu kamu misalkan kamu tuh memiliki banyak perubahan gitu, perubahan yang lebih ke arah produktif. Jadi menurut dia apa pencapaian terbesar yang sudah dia lakukan selama sesi konseling dari awal sampai hari ini? Saya lebih disiplin sih kak dalam mengerjakan tugas. Jadi kayak saya tuh hampir selalu itu menyelesaikan tugas itu dalam tepat waktu. Terus saya tuh merasa lebih nyaman mengerjakan tugas itu di awal gitu kak. Wah, bagus sekali, itu suatu pencapaian yang luar biasa ya.
Jadi jangan selalu dengan kita menerapin teknik ini kita bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu kan. Jadi teknik ini emang benar-benar bisa buat efektif dalam diri dia. Jadi jangan suka menunda-nunda tugas demi membaca novel gitu ya. Ya, baik Kak, terima kasih ya Kak atas bimbingannya dari awal sampai hari ini. Ya, nah dari sini sebelum kita akhiri sesi terakhir kita, sesi evaluasi kita, apakah ada hal lain yang mungkin ingin dia sampaikan dalam sesi ini? Mungkin tidak ada Kak, saya lebih kayak mengucapkan terima kasih ya Kak atas bimbingannya dengan konseling ini, kayak bisa membantu saya gitu buat berubah ke depannya bagaimana. Baik, jadi di sini motivasi terbesar dia sampai di sini tuh apa? Ingin menyelesaikan suatu permasalahan ini. Mungkin lebih motivasinya yang di awal-awal itu tadi yang saya bilang itu mungkin lebih kayak banyak waktu buat membaca gitu kan. Baik, ya saya sangat bangga dengan progresmu. Dia sudah bekerja keras untuk menyelesaikan suatu tugasnya dan ini suatu prestasi yang besar buat diri dia. Jadi saya juga yakin bahwa dia itu terus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kemudian hari. Jadi dari sini dia jangan membuang ini ya, kebiasaan baik ini. Dia tetap meneruskan teknik ini, meneruskan tingkat positif yang ada dalam diri dia, reinforcement buat diri dia gitu. Jadi jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan, mungkin masalah hal lain atau apapun itu, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini lagi. Kita bicara lagi buat mungkin kita bisa atur apa yang bisa kita selesaikan ya. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Semoga dia sukses selalu ya dengan rencana-rencana selanjutnya yang bisa mengubah diri dia dan bisa membangkitkan diri dia, selalu menerapkan reinforcement buat penguatan diri dia dan terus melakukan hal baik. Baik Kak. Baik, mungkin ada hal yang bisa saya bantu lagi atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada sih Kak. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Oke ya. Baik Kak. Cukupkan sampai di sini dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil dia bisa menyelesaikan progresnya dengan baik, dengan bisa menerapkan teknik reward, punishment, reinforcement ke dalam diri dia dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mengubah hal-hal negatif yang ada dalam diri dia sebelumnya. Saya ucapkan selamat ya. Terima kasih ya Kak. Ya, saya ucapkan di sini sesi konseling kali ini saya akhiri dengan mengucapkan bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, saya mohon pamit ya Kak ya. Sampai jumpa lagi Kak. Iya, sampai jumpa kembali ya.